Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani. Kedua, salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Kaprodi Pendidikan Agama Islam, DPA PAI 4E dan tak juga Bapak Dr. Hanifuddin selaku dosen pengampuh media pembelajaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ke-8. Sebelum itu di sini saya mengambil buku dari pengembangan media pembelajaran. Saya mengambil dari halaman 66 sampai 73. Baik, bisa dilihat peta imajinasi saya. Baik, langsung saja. Di sini masuk materi ke-8 yaitu pengembangan media berbasis cetak. Di sini ada jenis-jenisnya dan juga ada video pembelajaran berbasis materi. Terus ada simulasi visualnya dan ada kekurangan, kelebihan dan juga sarannya. Baik, langsung saja masuk ke jenis-jenis pembelajaran. Sebelum itu, pengertian dari media yang digunakan itu teknologi yang memudahkan. Jadi media ini, media multimedia ini, pengertiannya media yang digunakan teknologi yang memadukan berbagai media. Terus, nah di sini masuk ke jenis-jenis media pembelajaran berbasis multimedia. Itu yang pertama ada presentasi, yaitu interaktif atau menggunakan jenis-jenis media yang seperti teks, gambar, animasi, suara, video menjadi gabungan dari jenis-jenis media. Terus di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kekurangannya itu kemampuan yang mengintegrasikan berbagai jenis media yang menjadi satu tampilan. Terus yang mudah dipahami oleh siswa. Terus yang kelebihan yang kedua itu siswa itu jadi aktif, terlibat dan juga meningkatkan motivasi dan juga minat belajarnya. Terus di sini ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu ada dua. Yang pertama itu perhatian siswa itu teralih dari materi karena mereka lebih tertarik. Terus yang kedua itu jadi membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada simulasi virtual. Nah, di sini juga ada kekurangan dan juga kelebihan. Nah, kelebihannya itu pengalaman pembelajaran yang realistis. Jadi ya, pengalamannya juga realistis. Terus yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman. Jadi tingkat pemahamannya itu meningkat karena mereka bisa tahu dan bisa melihat. Terus yang ketiga ada meningkatkan minat terhadap materi. Jadi mereka minat materi tersebut. Terus, nah di sini ada kelemahannya. Jadi kelemahannya itu pasti biayanya mahal, nggak mungkin murah. Jadi terus yang ketiga, kekurangan yang ketiga itu kelemahan maksudnya. Kelemahan yang kedua butuh usaha dan juga ekstra perawatannya. Nah, jadi pasti ya namanya juga multimedia, maksudnya media berbasis multimedia. Jadi kita harus belinya juga pasti mahal, merawatnya pun pasti harus benar-benar. Ketika misalnya habis dipakai nggak mungkin dibiarkan atau nggak dikembalikan. Ya intinya perawatannya juga mahal. Jadi ya itu kelemahannya itu biayanya mahal dan juga butuh usaha ekstra untuk perawatannya gitu. Nanti ketika rusak kayak kita mau memperbaikin pasti butuh biaya. Tuh. Terus contohnya simulasi virtual ini tuh pembelajaran ini tuh
multimedia ini tuh VR, pembelajaran VR, virtual, apa? Itu loh contohnya kayak praktik kimia, materi kimia. Nah, itu kan pasti ada alat-alatnya. Terus setelah itu kayak anak-anak sains atau kedokteran, nah itu pasti alat-alatnya itu mahal, tidak murah, dan juga perawatannya pun harus ekstra gitu, nggak yang ngawur. Nah terus di sini yang terakhir ada video pembelajaran. Nah, berbasis materi yang disajikan bentuk audio visual. Contohnya itu ada DVD, VCD, dan juga streaming online. Di sini juga ada kelebihan, kekurangan, dan juga, nah di sini ada sarannya juga. Terus saya langsung ke kelebihannya. Kelebihannya itu mampu menvisualisasikan dengan jelas dan juga menarik. Terus yang kedua itu bisa menarik perhatian siswa. Yang ketiga, bisa menyesuaikan kebutuhan siswa. Nah, kekurangannya perlu biaya dan juga sumber daya. Terus, jadi perlu biaya dan juga sumber daya yang cukup, juga sangat canggih gitu, juga canggih dan tidak memungkinkan murah. Jadi tidak mungkin murah, pasti mahal juga. Terus sarannya yaitu pertama, menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan karakteristiknya. Terus yang kedua yaitu ada animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah ini tuh menarik, kelebihannya itu visualnya itu menarik dan juga bisa diulang-ulang sesuka hati. Jadi contohnya kayak film 2 dimensi atau 3 dimensi pasti itu menarik, dan kita ketika kita menggunakan media ini, kita ikut serasa kayak ada di tempat tersebut, padahal itu hanya film 2 dimensi. Kita memakai kacamata, contohnya kayak di Jatim Park Malang. Terus apa ini? Jadi ini juga bisa diputar berkali-kali gitu. Udah baik, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan di materi ke-8 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.